saudara semuanya di seluruh dunia. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Ya, dari tahun lalu, ya, 2021 Oktober, sudah saya katakan. Saya katakan krisis likuiditas. Keringnya duit di seluruh dunia. Yang paling bahaya ini, jangan melawan fundamental. Fundamental sekarang adalah membuat kering cash, krisis likuiditas. Dampak dari krisis likuiditas itu, ada kebangkrutan ekonomi dunia. Banyak perusahaan-perusahaan di dunia bangkrut. Dari Amerika, Eropa, ya, Uni Eropa, UK, China. Jangan main-main, akan bangkrut, ya. Tutup terus, lockdown, bangkrut semuanya nanti. Tunggu waktunya saja. Dan kalau China bangkrut, Indonesia gigit jari, men. Bangkrut juga. Ya, dampaknya Anda sudah lihat. Di seluruh Jawa, industri-industri padat karya sudah mulai PHK. Ya, virus gelombang PHK terjadi di mana-mana. Ya, tekstil, semuanya. Anda cek sendiri saja infonya. Tapi yang pasti di sini, saya mau kasih tahu bahwa air mengalir dari atas, dari gunung turun sampai ke hulu ke laut. Yang paling rendah adalah laut. Seperti itu juga, air mengalir dari negara yang paling kaya. Uang itu mengalir dari negara yang paling kaya. Negara GDP terbesar di dunia adalah Amerika Serikat. Jadi kalau Amerika Serikat, secara fundamental, secara logis, kita harus berpikir logis, ya. Ini karena ini konten edukasi, di tempat lain tidak mengajari Anda seperti ini. Saya bicara dengan bicara yang sederhana, bahasa-bahasa yang lugas yang Anda bisa ngerti, ya. Kasih contoh, air mengalir itu dari gunung, turun sampai ke dataran paling rendah itu laut. Begitupun juga negara yang paling kaya, uang itu mengalir dari Amerika Serikat sampai ke negara berkembang kita, Indonesia. Jadi semua itu ada kait-mengkait. Tidak bisa Anda mengatakan Anda dataran rendah yang air itu tidak bisa dari dataran rendah terbang ke gunung. Dari gunung, dari yang paling tinggi ke bawah. Itulah fisika, ya. Itulah teori hukum alam, ya. Jadi kalau Amerika sudah kering likuiditasnya mengering, negara paling kaya, GDP terbesar. Terus yang kedua, China mengering juga. Dua besar ini kalau sudah mengering, sudah kering likuiditas, maka sampai ke kita, negara Indonesia atau negara yang lebih miskin dari Indonesia, negara akan mengalami nasib menderita, sangat-sangat menderita. Ya, kita lihat gelombang PHK itu yang terjadi, ya, sudah di perusahaan industri teknologi. Yang saya sudah katakan bahwa akan terjadi kebangkrutan kalau suku bunga naik tinggi sekali, ya, fundamental itu naik, ini dasarnya ini naik tinggi terus, maka akan ada kering likuiditas. Maka sektor industri, ya, sektor yang padat modal yang bisa berkembang hanya di suku bunga rendah itu, yaitu sektor teknologi, akan kolaps semuanya. Mulai pertama, ciri-cirinya adalah mulai mengering likuiditas, mulai perampingan usaha. Omsetnya menurun, mulai perampingan PHK. Sudah terjadi, ya. Industri-industri besar, ya. Seperti bulan lalu, ya, Elon Musk mengakuisisi perusahaan Twitter, ya. 44 miliar US dollar. Setelah dia mengakuisisi, dia memecat semua karyawan. Dia mem-PHK 3.000, ya. Jadi ini sudah hampir setengah dari karyawan Twitter yang di PHK, di pemutusan hubungan kerja. Itu sekitar 3.750 data yang didapat itu di Jumat yang lalu. Nah, PHK Twitter ini sampai ke eksekutif puncak, ya, sampai bahkan CEO-nya juga di PHK, yaitu CEO yang baru, ya, Parag Agrawal, ya, itu juga di PHK. Nah,
induk dari perusahaan Facebook juga, Meta atau Metaverse, Meta Platform itu, menurut laporan dari Wall Street Journal, melakukan PHK ribuan karyawannya juga. Nah, sebagai informasi, Meta Platform, induk perusahaan Facebook itu memiliki 87.000 pegawai. Itu data September bulan lalu. Setelah itu ada perusahaan, jadi yang melakukan perusahaan-perusahaan raksasa ini pemiliknya adalah orang-orang dari daftar orang terkaya urutan 1, 2, sampai 5. Jadi urutan untuk orang terkaya di dunia yang punya perusahaannya yang mengalami masalah likuiditas, akhirnya PHK besar-besaran. Bukan perusahaan yang kacangan, apalagi yang gede-gede aja, yang daftar orang terkaya di dunia aja perusahaannya di PHK. Microsoft, yang tadi Meta Platform punya Mark Zuckerberg, Twitter Elon Musk, ini Microsoft punya orang terkaya dari tahun 1995, yaitu sudah sesepuh orang kaya dari tahun 1995, Microsoft, Bill Gates. Bill Gates itu Oktober lalu, laporan dari Axios menyebutkan perusahaan ini juga melakukan PHK berjumlah sekitar 1000-an karyawannya. Nah, menurut laporan tanggal 30 Juni 2022, karyawan Microsoft itu berjumlah 221.000 orang. Artinya yang dia PHK sekitar 1% pegawai yang terdampak PHK itu. Nah, terus ada orang nomor kaya pertama di dunia sekarang, Jeff Bezos. Punya perusahaannya Amazon.com itu juga melakukan PHK pegawainya. Banyak sekali yang dirumahkan, adalah sekitar 99.000. Luar biasa. Ini sudah mengurangi dari total pegawai Amazon yang kini menjadi 1,52 juta orang. Luar biasa PHK-nya. Juga ada perusahaan yang nama Shopify juga mem-PHK lebih dari 1.000 karyawannya juga. Nah, PHK ini bukan hanya terjadi di Amerika, di Eropa dan di seluruh dunia. Nah, yang saya mau tegasin di sini sebenarnya adalah mengenai yang kejadian mengenai harga kejatuhan cryptocurrency dan Bitcoin. Bitcoin dan cryptocurrency itu yang saya dari tahun lalu sudah mengatakan bahwa akan menuju harga nol tralala untuk semua cryptocurrency dan Bitcoin. Itu akan ke harga wajarnya, harga logisnya, harga masuk akalnya, harga yang pantasnya adalah nol. Saya ulang lagi, harga pantas, harga wajar, harga logis, harga masuk akal, harga yang cenglinya, harga yang harga yang adilnya, yang fairnya, Bitcoin dan cryptocurrency itu, saya tegaskan ini yang terakhir di tahun 2022 ini, saya tegaskan adalah nol. Itu harga yang paling pantas dan paling wajar Bitcoin dan cryptocurrency. Yang paling logis, yang paling masuk akal, yang paling cerdas adalah nol semuanya. Dan Anda bisa lihat kan, waktulah yang bicara. Sudah menuju 18.000 pecah, 15.000, 13.000, 10.000, nol. Telur busuk, telur bebek busuk itu akan terjadi di Bitcoin dan cryptocurrency. Jadi Anda yang keras kepala, teristimewa anak-anak yang milenial yang belum mengerti literasi keuangan, Anda jangan istilahnya bermain api, ya. Dari dulu saya sudah katakan, ini bisnis yang tidak ada fundamentalnya. Sesuatu yang diangkat naik melebihi nilai intrinsiknya jauh, itu akan hancur berantakan, akan hancur musnah ludes harganya. Karena kalau kita lihat dari chart itu, ini Bitcoin ini akan kembali ke nilai wajarnya nol semuanya. Karena ini tidak punya nilai kegunaan, manfaat, apa utilitas, apa segala macam, tidak ada. Ini hanya permainan wacana, tipu-tipu, narasi yang dibangun oleh mereka-mereka serigala-serigala itu, ya. Sama aja dengan di kita yang money game itu, yang dibuat narasi robot trading, tipu-tipu itu, sama.
Cuman bagaimana caranya supaya menarik, karena saya ingat falsafah dari Confucius mengatakan, orang bijak itu mengatakan ada dua cara Anda itu menjadi kaya. Yang pertama adalah bagaimana Anda membuat orang lain itu tertarik dengan ide Anda, buah pikiran Anda, narasi Anda, scam Anda, tipu-tipu Anda, job-job Anda, percaya dengan apa yang Anda katakan, Anda pikirkan, ide Anda, maka uang itu akan mengalir dari orang itu pindah ke kantong Anda. Itu caranya. Yang kedua adalah Anda harus, yaitu caranya Anda menjual sesuatu supaya uang itu pindah ke kantong Anda. Jadi yang bagaimana supaya uang itu pindah ke kantong Anda, yaitu caranya itu membuat narasi. Walaupun ini benar atau tidak, sengaja dibuat supaya, karena mereka tahu bahwa anak-anak muda, milenial sekarang ini lebih suka tentang hal-hal yang berbau teknologi minded. Apakah teknologi ini bermanfaat atau tidak? Yang penting dibangun narasi supaya apa? Ada ujungnya di sini duit. Mereka menjual token-token yang kagak jelas itu, yang hanya token-token, tetapi dibuat narasi teknologi masa depan. Teknologi mengganti US dollar, bla 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 teknologinya, sehingga uang masuk mengalir. Bodoh amat lu, harga mau naik turun ya syukur-syukur ada bandar yang masuk goreng harga ke atas ya Anda bisa cuan. Kalau enggak ya Anda nangis darah tunggu sampai 5 tahun katanya. Robis, ada tetangga saya suruh dia lepas aja Bitcoin selagi masih ada duitnya. Dia bilang enggak, saya tunggu 5 tahun, Bitcoin akan menjadi 1 miliar rupiah katanya. Ya, dia mendengar narasi yang dibangun oleh Robert Kiyosaki waktu itu. Ya, saya dalam hati, kalau kamu tidak percaya saya, 5 tahun lagi Bitcoin akan ludes harganya. Tetapi dia tetap mau tahan sampai 5 tahun. Ya, kita nanti lihat apakah dia yang benar atau saya yang benar. Nah, sekarang bagaimana itu sebuah Bitcoin, sesuatu yang tidak punya nilai intrinsik fundamentalnya, bisa bertahan sampai 5 tahun di tengah kondisi likuiditas mengering karena kenaikan suku bunga ini. Itu jadi ini konten edukasi, jadi Anda berpikir secara logika yang sederhana. Kita bicara sederhana aja. Bitcoin, cryptocurrency itu waktu itu bertumbuh mulai dari 2017 sampai dengan sekarang. Itu karena diterapkannya dari yang tadi saya katakan itu, air mengalir itu dari gunung sampai ke lautan. Begitu juga dari negara paling kaya menerapkan suku bunga paling rendah, Amerika Serikat itu, maka Bitcoin, cryptocurrency itu bertumbuh. Hidup mereka kencang. Banyak sekali orang-orang kaya baru, Jeff Bezos, Elon Musk juga termasuk yang hidup karena di suku bunga rendah. Sekarang dia kelimpungan, mobil Tesla-nya gak jalan. Ya, semuanya teknologi itu akan ambruk. Tunggu aja, Nasdaq akan jatuh ke level 5.000, maka kebangkrutan terjadi di sektor-sektor teknologi di Amerika Serikat. Maka Bitcoin dan cryptocurrency itu, waduh, saya nggak tahu ya, harga itu pasti nol, tapi dampaknya itu akan membuat lautan air mata darah. Banyak yang meneratap tangis karena mereka dari kaya sampai jadi miskin dalam keadaan sekejap. Hanya seminggu, 1 hari, 2 hari, seminggu. Karena Bitcoin kalau dia sudah level psikologisnya, itu tembus ya, di harga 10.000 itu terus nol. Dalam sekejap banyak sekali orang yang miskin. Di harga di bawah itu ada yang mencoba membeli lagi, jatuh lagi. Ada yang beli, jatuh lagi. Kenapa? Pada saat itu bandar-bandar besar, MicroStrategy, apalagi si Batu Hitam yang mengelola dana 10 triliun US dollar, tapi kayaknya lebih pintar saya. Masa Bitcoin dibeli sama kripto? Nah inilah, itu akan ludes duitnya. Habis, mereka akan jual paksa, for sale ya, atau cut loss. Maka habis semuanya. Duit banyak yang cut loss atau for sale itu, maka itu menekan harga sampai nol. Itu kejadian itu akan terjadi.
Nah sekarang aja harga dari 21.000, harga di level yang bertahan lama, itu konsolidasi di harga 20.000, itu kan lama di 19.000. Itu pertanda apa? Bahwa tidak ada lagi minat beli. Anda harus jeli melihat pasar itu. Nah, saya katakan nol itu Oktober, itu memang saya mengatakan bulan-bulan itu. Tetapi ya meleset mungkin November ini, tetapi sesuatu kejadian besar itu akan terjadi itu di tahun 2022, tidak lari dari tahun 2022. Yang dikatakan tahun 2023 itu tidak akan terjadi. Itu dampak dari 2022. Musnah hancur pasar keuangan dunia itu di tahun 2022. Tahun macan air ini, 2022. Ini saya sudah katakan dari tahun 2021. Tahun ini adalah tahun bahaya. Suram itu 2022, bukan 2023. Kalau yang dibilang IMF, sampai Pak Presiden sudah ikut mengatakan karena dari bocoran IMF, itu tidak terjadi. Semua orang tahu 2023, tetapi terjadinya 2022. Semua orang sudah lupakan karena sudah lewat itu Oktober, November, Desember dipikir market akan bullish. Tidak terjadi itu market crash besar itu atau krisis besar itu terjadi. Hati-hati. Itu yang selalu saya katakan lagi falsafah bahwa pencuri itu yang mau merampok uang Anda atau itu selalu datang pada saat Anda itu terlelap tidur. Anda tidak tahu. Jika Anda sudah tahu bahwa 2023 akan terjadi resesi besar, pencuri mau ambil duit kita, kita sudah waspada. Tetapi kita waspadanya 2023, sekarang enggak. Nah, di saat Anda tidak waspada, Anda tidak siap sedia tidak terjaga, Anda terlelap, maka disitulah pencuri masuk. Maka nanti di bulan November, Desember ini yang perlu Anda hati-hati. Lah, kelihatan dari sudah kekeringan likuiditas. Ya, exchange ini katanya ributnya Bitcoin jatuh ini karena kekeringan likuiditas juga. Ya karena apa itu kebangkrutan, ada potensi kebangkrutan Alamanda dan apa itu FTX membuat investor enggan aktif di bursa Binance dan membuat manajemen cenderung menjual native token katanya dan TFX atau FPTX token gitu ya. Katanya ini kejadian-kejadian yang terjadi seperti Three Arrows Capital atau Celsius atau yang dulu terjadi dengan apa itu Luna itu, Terra Luna dan lain-lain. Saya selalu mengatakan kepada Anda, krisis likuiditas ini, ya, kekeringan, hati-hati kekeringan likuiditas ini. Masalah-masalah ini ya pasti terjadi. Nanti bentar lagi terjadi ada yang kebangkrutan, ada yang bangkrut kripto dan Bitcoin dan cryptocurrency ini itu sesuatu yang dasarnya nggak kuat, rapuh, nggak ada fundamentalnya. Jika hal-hal buruk ini, mereka itu selalu hidup dari narasi-narasi yang positif yang dibangun. Nah, seperti Elon Musk membeli Bitcoin katanya untuk Tesla lah, beli Dogecoin juga untuk penjualan Tesla. Narasi-narasi positif yang bangun yang membuat harga itu melonjak. Tetapi narasi-narasi tiba-tiba ada berita yang negatif tentang kebangkrutan, kekeringan likuiditas, tidak bisa mampu bayar, gagal bayar, segala macam, maka itu harga itu langsung ambruk. Ditiup angin rubuh rumah itu, hancur jadi nol, dan itu akan terjadi. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang tidak ada fundamentalnya, yang rapuh di bawahnya, tinggal ditiup angin selesai. Tiup angin negatif seperti berita kebangkrutan ini. Sedangkan seharusnya Bitcoin itu naik, orang indeks dolar turun, tapi Bitcoin tetap jatuh kan. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi kelihatan tidak ada fundamentalnya. Fundamentalnya rapuh sekali Bitcoin sama kripto. Ya jelas-jelas ini sesuatu yang tidak ada utilitasnya, tidak ada manfaatnya. Sedangkan sekarang ini adalah rupiah kita aja menguat, mata uang Eropa naik semuanya, pound sterling naik, euro naik, semuanya menguat terhadap US dollar. Bitcoin jatuh dalam hanya karena tergantung karena Binance ya, tergantung karena itu bandar-bandar itu, bursa-bursa kripto itu. Tergantung mereka kekeringan likuiditas. Selesai. Apalagi nanti kalau bursa dunia Wall Street jatuh, maka Bitcoin lebih karam lagi. Sekarang aja kondisi bagus kok. Hasil pemilihan pemilu di Amerika Serikat membuat Wall Street naik
Hari ini naik semuanya, bursa, Bitcoinnya jatuh. Itulah tanda-tandanya Anda harus ngerti, logis, bahwa itu sesuatu yang sampai tidak ada nilai fundamental sama sekali. Belum nanti kalau perusahaan-perusahaan besar teknologi ini anjlok sahamnya, PHK besar-besaran, beritanya jadi heboh, Nasdaq jadi 5.000, Bitcoin minus 0 bisa terjadi. Kalau Bitcoin itu minus 0, itu sangat-sangat 1000% masuk akal. Karena apa? Saya kasih tahu, yang punya nilai fundamental paling besar, yang bisa membuat negara yang menjadi kebutuhan, kalau tidak ada bahan bakar minyak, orang tidak makan, industri tidak jalan. Itu berarti fundamentalnya nomor satu wahid. Oil, minyak. Itu aja bisa harganya jatuh minus 0,37 US dollar pada 21 April 2021. Saya catat itu. Saya ingat itu. Kontrak pengiriman bulan Mei jatuh. Itu yang punya nilai fundamental dari zaman dulu. Hanya bisa minus 0,37 US dollar. Apalagi ini Bitcoin atau kripto-kripto yang kakak jelas ini, yang sudah jelas-jelas dia punya utilities, punya kegunaan manfaat apapun, dan baru muncul 2009. Berarti minus 0,100 dong harusnya harganya. Oke, inilah informasi yang bisa saya berikan kepada Anda supaya Anda itu lebih cerdas ya. Berpikir itu bukan hanya cerdas tapi logis dalam hal berpikir. Dan jangan memakai emosi. Logis, ya, logis. Ini masuk akal atau tidak. Dan Anda harus logis juga. Di dunia keuangan ini banyak mafianya. Anda tidak percaya omongan saya. Saya sudah lama di dunia keuangan. Dari saya masih polos seperti Anda, milenial-milenial ini, yang kagak ngerti apa-apa. Sudah bayangin aja dari tahun 1997, 98, sampai dengan sekarang. Udah berapa tahun, berapa puluh tahun, 24 tahun saya. Sepanjang itu sering terjadi begini saja. Berulang terus scam-scam kayak begini. Cuma beda aja, offline dulu, sekarang online. Justru lebih banyak sekarang di saat zaman online ini, banyak scam-scam kayak gini. Satu lagi yang saya mau katakan kepada Anda, tidak ada hal yang baru di dunia ini. Dari sejak penciptaan dunia ini, manusia pertama di dunia, sampai dengan detik ini tidak ada hal yang baru. Semua itu hanya adalah pengulangan sejarah. Dari zaman dulu sudah ada itu korupsi, ya, tipu-tipu, sampai dengan sekarang hanya pengulangan sejarah saja. Jadi yang mau saya katakan ini, Anda harus belajar dari sejarah. Bapak Presiden Soekarno mengatakan jangan melupakan sejarah, jas merah. Di pidatonya pada tanggal 17 Agustus tahun 1966. Ya, supaya Anda itu ingat, belajarlah dari orang yang sudah pengalaman. Bukan hanya saya, siapa saja yang sudah lebih pengalaman, Anda ambil ilmunya. Yang paling berharga bukan Anda belajar yang sekarang, tapi Anda belajar dari pengalaman. Karena Anda kalau bekerja nanti di perusahaan-perusahaan besar, yang ditanya adalah, yang dibayar mahal adalah orang yang berpengalaman daripada orang Anda yang baru lulus S3. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, tekan loncengnya, dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka itu jangan sampai mereka ludes gara-gara kripto-kripto dan Bitcoin ini. Bahaya sekali. Ini adalah tahun krisis kekeringan likuiditas. Nah, solusinya adalah, yaitu tadi saya katakan, kita harus melihat kondisi apa. Kalau kekeringan likuiditas, krisis likuiditas, berarti apa? Surat hutang Amerika itu dicari. Simpanan dalam US dollar itu dicari. Maka Anda harus invest dalam US dollar. Itu peluangnya. Atau gold, emas. Emas mungkin agak lambat ya, tetapi emas itu pasti. Tetapi tidak bisa, logam mulia emas tidak bisa keuntungannya lebih besar dibanding US dollar. Tetapi kalau Anda mau keuntungan besar, Anda bisa trading di gold futures. Keuntungannya besar sekali dan Anda bisa dapatkan keuntungan dua arah. Kondisi baik Anda dapat, kondisi buruk Anda dapat. Anda sangat fleksibel sekali. Dan juga dalam US dollar juga Anda bisa trading di futures market. Ini peluang ini. Saya kasih tahu Anda peluang ini karena saya sudah
lama di industri ini, di dunia keuangan ini. Jadi saya tahu bahwa ini sangat fleksibel, Anda bisa mendapatkan keuntungan di kondisi manapun. Tetapi kalau Anda tetap ngotot untuk trading saham yang hanya satu arah, atau Anda bisnis, ya nanti pada saat yang selalu dikatakan resesi itu, bisnis akan mati, Anda tidak bisa dapatkan apa-apa. Sekarang pilihan di tangan Anda. Anda harus berpikir logis, berpikir cerdas. Mana yang terbaik? Jika Anda merasa apa yang saya katakan ini menurut Anda ini yang terbaik, maka Anda segera email saya. Saya sertakan email saya di bawah ini. Saya akan jelaskan lebih detail kepada Anda. Saya akan bantu Anda, berikan yang terbaik bagi Anda. Dan Anda yang sudah trading di futures tapi masih di broker-broker kagak jelas, mendingan Anda cepat-cepat kabur dan Anda ke link broker di bawah ini sudah saya sediakan. Ini adalah broker izin Bapepti, SOP Bapepti, SOP pemerintah yang pasti ikut aturan di sini, bukan sesuka hati di sana. Jadi Anda bebas dari yang namanya scam-scam itu. Ya, Anda aman. Dan juga poinnya di sini saya akan bantu Anda dalam hal sinyal-sinyal trading. Sukses untuk Anda.